Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firmanel Gesti, NIM 2002 1150 2017 dari Prodi Arsitektur kelas 02B. Di sini saya akan menjelaskan tugas studio perancangan arsitektur 1, mulai dari tugas 1 sampai dengan tugas yang ke-5. Yang pertama itu adalah tugas analisis tapak. Analisis tapak yang pertama itu lokasi tapak. Lokasi tapak berada di Jalan Sultan Alauddin II, Lorong 1. Bangunan menghadap ke arah barat daya dengan tanah yang datar. Di lingkungan sekitar, sebelah utara terdapat rumah warga berlantai 2, sebelah selatan terdapat rumah warga, kios dan jalan. Sebelah timur terdapat rumah warga berlantai 2, sebelah barat terdapat jalan lorong menuju site. Kemudian kontur tanah pada lokasi tapak memiliki kontur tanah yang datar. Kemudian yang selanjutnya adalah dimensi lahan. Dimensi lahan 25 kali 50 meter. Kemudian yang selanjutnya lebar jalan dan jumlah. Yang pertama itu jalan lorong sebelah utara memiliki lebar 5 meter, dapat dilalui roda 2, 4 dan 6. Yang kedua, jalan lorong sebelah barat memiliki lebar 4 meter, dapat dilalui kendaraan roda 4. Kemudian analisis yang selanjutnya yaitu orientasi matahari dan arah mata angin. Orientasi matahari dari timur ke barat, yakni terbit di sebelah kanan tapak dan tenggelam di sebelah kiri tapak. Yang kedua, orientasi arah mata angin. Angin yang dominan masuk pada area tapak berasal dari sebelah utara dan timur, karena pada area tersebut memiliki celah yang bagus untuk dilalui angin. Kemudian yang ketiga yaitu iklim. Untuk kondisi iklim di daerah tersebut memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kedua musim tersebut terjadi atau berlangsung di setiap tahunnya. Kemudian analisis yang selanjutnya yaitu view. Terdapat di sebelah atas samping di sebelah utara tapak terdapat pohon bambu yang cukup lebat. Yang kedua, rumah warga berlantai 2. Yang ketiga, kios dan laundry. Yang keempat, lorong masuk site. Dan yang kelima, rumah warga berlantai 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi objek tertentu. Yang pertama itu ada Mabes RC Makassar. Yang kedua itu ada Indomaret, dan yang ketiga itu laundry. Kemudian ada utilitas dan sumber bau. Yang pertama itu yang diberi warna coklat merupakan sumber listrik yang berasal dari PLN. Kemudian yang kedua yang ditandai dengan warna garis warna biru adalah sistem drainase yang menggunakan sistem drainase kota atau dialirkan ke sistem drainase kota. Kemudian yang ketiga, sumber air. Terdapat 2 sumber air, yaitu dari sumber air sumur bor dan air sumur, sehingga kebutuhan air bersih cukup memadai. Yang keempat, untuk sumber bau, tidak ada sumber bau yang menjorok pada sekitar lokasi. Kemudian analisis selanjutnya yaitu sumber kebisingan. Sumber kebisingan diberi tanda dengan garis yang sudah ditunjuk pada lokasi.
sumber kebisingan berasal dari lorong masuk ke lokasi tapak yang bersumber dari kendaraan roda 4 dan roda 2. Kemudian tugas berikutnya itu tugas 2 mengenai maket transformasi bentuk. Di bawah ini merupakan gambar bentuk geometri yang akan dibuat. Kemudian langkah-langkah membuat maket tersebut, yaitu tahap pertama menyiapkan alat dan bahan. Alat yang diperlukan yaitu gunting, pisau cutter, pensil, penggaris, dan bahannya yaitu karton, lem, dan kertas origami. Tahap kedua yaitu menggambar berbagai jenis ruang pada karton mengikuti pola tersebut, kemudian dipotong menggunakan gunting. Tahap ketiga yaitu membentuk karton yang sudah digunting menjadi bangun ruang, kemudian dilem menggunakan lem. Kemudian tahap yang keempat yaitu mentransformasikan beberapa bangun ruang agar menjadi bentuk geometri yang dinamis. Kemudian tahap kelima yaitu membungkus bentuk geometri tersebut dengan kertas origami agar terlihat rapi dan bersih. Kemudian tahap yang keenam yaitu menyusun semua bentuk geometri menjadi satu. Kemudian hasil dari pembuatan maket transformasi bentuk seperti ini. Maket ini adalah salah satu contoh transformasi operatif. Transformasi operatif merupakan perubahan suatu bentuk menjadi bentuk yang berdasarkan kalimat kerja operatif. Beberapa contoh transformasi operatif yang ada pada gambar adalah yang pertama condongan, yang kedua peliputan, yang ketiga penggabungan geometri, dan yang keempat penempelan. Kemudian tugas yang ketiga yaitu tugas brainstorming kebutuhan ruang. Terdapat 4 penghuni terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Aktivitas ayah yaitu mandi, metabolisme, makan dan minum, bekerja, istirahat, menonton TV, dan tidur. Kemudian kegiatan ibu beribadah, memasak, makan, bekerja, istirahat, mandi dan metabolisme, menonton TV, dan tidur. Kemudian anak laki-laki beribadah, makan dan minum, mandi, bersekolah, istirahat, belajar, menonton TV, main game, dan tidur. Kemudian anak perempuan beribadah, makan dan minum, mandi, bersekolah, istirahat, menonton TV, mencuci, dan tidur. Kemudian nama ruangnya terdapat beberapa ruang, yaitu yang pertama kamar mandi, ruang makan, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, ruang keluarga, dan kemudian kamar tidur. Kemudian terdapat bubble, bubble-nya seperti ini, yang diberi tanda garis merah merupakan memiliki hubungan yang sangat erat, dan garis orange merupakan hubungan erat, dan ini merupakan alternatif pertama, dan alternatif yang kedua seperti ini. Kemudian lanjut pada tugas 4 yaitu perletakan tangga. Untuk tangganya diletakkan di dekat gudang.
jumlah anak tangga yaitu 8 menuju ke order, dan jumlah keseluruhan yaitu 16. Kemudian ini merupakan denah lantai 1 dan denah lantai 2 nya seperti ini. Kemudian tugas yang selanjutnya yaitu aktivitas penghuni. Pada deskripsi kapasitas penghuni 4 orang terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Kapasitas ruang tidak menerima tamu. Kemudian aktivitas kebutuhan ruang. Pelaku aktivitas ada ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Aktivitas yang pertama yaitu beribadah, mandi, makan dan minum, bekerja, istirahat, santai, kumpul keluarga, dan tidur. Yang kedua yaitu ibu. Kegiatan yang pertama itu beribadah, mandi, makan dan minum, bekerja, istirahat dan santai, memasak, kumpul keluarga, dan tidur. Kemudian anak laki-laki, kegiatan yang pertama itu beribadah, kemudian mandi, makan dan minum, belajar, bermain, istirahat dan santai, kemudian tidur. Kemudian anak perempuan, kegiatan yang pertama yaitu beribadah, makan dan minum, belajar, bermain, istirahat dan santai, kumpul keluarga, dan tidur. Kemudian jumlah nama ruang dan jumlah kebutuhannya. Yang pertama itu kamar mandi, jumlah ruang yang dibutuhkan yaitu 2, musola untuk tempat beribadah 1, kemudian yang ketiga ruang makan 1, kemudian ruang keluarga 1, dapur 1, kemudian ruang belajar 1, kamar tidur anak 2, teras 1, taman 1, dan kamar tidur utama 1. Kemudian gambar denahnya seperti ini. Untuk ukuran rumah sederhana, panjang 10 dan lebar 8 cm. Untuk ukuran kamar utama, panjang 3 meter dan lebar 2,5 meter. Untuk kebutuhan ruangnya terdapat lemari, meja, dan kasur. Kemudian di dekat di dalam kamar utama terdapat 1 kamar mandi. Kemudian dapur ukuran 3,5 meter dikali 2,5 meter. Kemudian kamar tidur anak perempuan lebar 2,2 meter dikali dengan panjang 3 meter 2,5 meter. Kemudian kamar tidur anak laki-laki lebar 2 meter dan panjang 2,5 meter. Kemudian di antara ruang kamar tidur anak dan kamar tidur anak perempuan dan laki-laki terdapat ruang belajar. Di dalam ruang belajar terdapat meja belajar 2 dan lemari buku 1. Kemudian di dalam ruang tidur anak perempuan terdapat meja belajar, lemari, dan ranjang. Kemudian di kamar tidur anak laki-laki terdapat lemari,
ranjang dan meja belajar. Kemudian di dapur terdapat yang pertama itu ada meja, wastafel, dan kemudian lemari perabotan. Kemudian ruang keluarga, di ruang keluarga terdapat meja, sofa 4 dan televisi 1 beserta mejanya. Kemudian di ruang makan terdapat meja dan kursi 4, dan kemudian di samping kamar tidur anak laki-laki terdapat musola. Kemudian ada kamar mandi kedua. Jadi itu saja mengenai tugas saya dari tugas 1 sampai 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.